Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan dengan penuh nikmatnya, nikmat Islam dan nikmat iman sehingga kita masih dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemangat dalam menuntut ilmunya. Maka dengan nikmat-nikmat itu dan alhamdulillah kita pun masih bisa istiqomah untuk terus mengikuti kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Salam dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabi'at tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, serta ulama uzzaman. Baik jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah sebelum melanjutkan sesi talaqi kita. Baik, mungkin sedikit pengumuman sebelum kita bacakan. Untuk pekan depan, eh, Rabu malam dan juga Jumat malam di pekan depan, insya Allah kita rehat sejenak ya, kita libur dulu. Karena insya Allah besok pagi saya kembali mendapatkan amanah untuk membawa jamaah umroh flight di pagi hari besok insya Allah. Jadi subuh insya Allah saya sudah harus berada di bandara. Dan insya Allah kepada s- sahabat-sahabat, kepada jamaah-jamaah tahsin semuanya tanpa terkecuali, insya Allah akan saya langitkan doa-doa di kota Haramain nantinya. Semoga semuanya kita diberikan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezeki yang barakah sehingga bisa berangkat ke Baitullah dan juga mengunjungi berziarah kepada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Haddatsana Muhammad bin Hatim, haddatsana Amir bin Salih عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hari Senin. Haddatsana Ibn Abi Umar haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammad an abihi qala lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساح من آخر الليل. Riwayat dari ayahnya Ja'far bin Muhammad, yaitu Muhammad ya. Muhammad sahabat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari bapaknya Ja'far. Beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada hari Senin dan
diinapkan dulu jenazahnya, yaitu sampai hari Selasa dan dikebumikan pada hari Selasa malam. Wadufina fil lail dan dikebumikan di malam harinya, artinya malam Rabu. Wafat hari Senin, kemudian malam Rabu baru dikebumikan. Qala Sufyan wa qala ghairuhu sumi'a sautul masahi min akhiril lail. Kata Sufyan mengomentari salah seorang daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau berkata, kami masih mendengar suara cangkul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan. Artinya pada akhir malam Rabu itu masih ada suara cangkul. Berarti ya sekitaran akhir malam, ba'da Isya, ya sampai mungkin sekitaran jam 10 malam baru dikebumikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kamarnya sendiri. Para ulama mengomentari kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikebumikan di malam Rabu. Salah satunya adalah alasannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dikebumikan terlebih dahulu jasadnya sebelum terpilih pengganti beliau. Ya, maka saat itu kita melihat bahwa para sahabat saat itu berkumpul langsung di Thaqifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alasan yang kedua bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan di kamarnya sendiri, ya di bawah tempat tidurnya, karena itu adalah tempat yang terbaik di mana para nabi diwafatkan. Maka saat itu para sahabat melakukan sholat jenazah bergelombang, ya. Jadi gelombang satu, gelombang dua itu berterus-terusan karena tempatnya sempit sehingga apa namanya ditunggu semua seluruh daripada penduduk kota Madinah saat itu, bahkan ada yang dari luar kota Madinah datang untuk mensolatkan jenazah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir an Abi Salamah bin, ini agak sedikit macet. Nah, Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Bin Abdurrahman bin Auf qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa dufina yaumal tsulatsa. Sama seperti hadis yang sebelumnya. Kemudian kita bacakan hadis yang paling panjang tentang wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami. حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سلمة بن نبيط أخبرنا نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سليم بن عبيد رضي الله عنه له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة قالوا نعم قالوا مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي الناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق قال حضرت الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. Ini sampai paragraf ini menceritakan bahwasannya diriwayatkan oleh seorang sahabat dari sahabatnya dari Salim bin Ubaid radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritanya ketika hendak wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu Nabi ingin melakukan sholat berjamaah terakhir, yaitu di waktu subuh bersama para sahabat yang lainnya. Maka sebelum subuh itu ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari sahabat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat beberapa kali pingsan ketika beliau eh, terbangun. Maka yang beliau tanyakan pertama apa? Sudah datangkah waktu sholat? Maka kemudian dijawab oleh para sahabat, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung
menyuruh Bilal, ya, menyuruh sahabat ini untuk menyuruh Bilal melakukan azan, berkumandang azan. Dan kemudian mengamanahkan kepada Abu Bakar untuk mengimamkan sholat. Au qala bin nas. Dan kemudian tak lama setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pingsan, kembali pingsan. Dan ketika sejenak kemudian Nabi terbangun kembali dan bertanya, apakah sudah datang waktu sholat? Dan kemudian para sahabat pun menjawab hal yang sama. Ya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, suruh Bilal untuk azan. Dan kemudian amanahkan kepada Abu Bakar untuk mengimamkan sholat. Qalat Aisyah, inna abi rajulun asif. Idza qama dhalika maqama yabki. فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأخفق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبة يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة قال انظروا إلى من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبا بكر ذهب لينقص فأومت إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pingsan yang kedua kalinya, sejenak kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali terbangun. Jaga yang ketiga kalinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali pingsan ketika hendak melakukan sholat subuh bersama jamaah, yaitu sholat terakhirnya. Dan kemudian Nabi bertanya hal yang sama, apakah sudah datang waktu sholat? Ya. Dan kemudian hal yang sama pun dijawab oleh para sahabat, iya ya Rasulullah, dan suruh azan untuk segera suruh Bilal untuk segera azan dan juga amanahkan kepada Abu Bakar untuk mengimamkan para jamaah. Kemudian saat itu Sayyidah Aisyah langsung berkata, ya Rasulullah, kalau sebaiknya jangan ayahku untuk dijadikan sebagai imam. Karena ayahku adalah orang yang lemah, orang yang gampang sedih. Apalagi kalau dalam kondisi dan situasi seperti ini. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalian ini seperti sahabat-sahabatnya atau sahabiah atau para wanita-wanitanya di zaman Nabi Yusuf. Artinya banyak protes gitu ya. Gak dilaksanakan sesuai dengan amanah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian akhirnya Bilal pun azan dan kemudian Abu Bakar salat dan mengimamkan para jamaah. Saat itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, merasa ringan hendak melakukan salat subuh, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan kemudian dituntun oleh 2 orang sahabat. Yang pertama Barirah dan juga sahabat yang satu orang lagi daripada laki-laki. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah menuju ke saf salatnya. Ya. Saat itu Nabi diletakkan di tempat yang mungkin harus melakukan sholat dengan cara duduk atau dengan cara berbaring. Wallahu a'lam. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa sahabat Abu Bakar sudah berdiri di tempat mihrabnya. Dan kemudian Abu Bakar saat itu hendak mundur karena melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk ke dalam saf. Ya, mungkin Abu Bakar ingin merasa biar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul sudah berada di antara kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat tidak. Engkau saja wahai Abu Bakar. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubid. فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفه هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس قالوا يا سليم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال لي أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت
إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بالسيف هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء والناس قد حفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميتون وإنهم ميتون الزمار آيات ke-30 ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن خطاب من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا التوبة آية 40 من هما ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. Baik, ini hadis yang sangat panjang terkait dengan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lanjutkan daripada penggalan cerita kita tadi. Ya, memang seperti itu cara kita mengkhatamkan kitab Syama'il. Meskipun memang kita bisa mensyarahkan langsung di dalam bahasa Indonesia, tetapi untuk keberkahan kita bacakan juga nasnya sampai akhir. Kita lanjutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melaksanakan sholat ya, merasa ringan, ya karena memang seperti itu. Biasanya tanda-tandanya orang yang hendak bertemu dengan sakaratul maut mungkin 1 jam atau 2 jam atau beberapa hari bahkan sebelum itu merasa enak, merasa ringan, merasa bahkan sembuh daripada penyakitnya. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ketika melakukan sholat subuh merasa ringan badannya, sudah berkurang sakitnya. Dan setelah sholat subuh selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke ke rumahnya, ke kamarnya. Dan kemudian berbaring, Ibunda Aisyah meletakkan kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dadanya, di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian tidak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kubir, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu semua penduduk Madinah berkumpul di rumahnya Ibunda Aisyah. Saat itu datanglah seorang sahabat dan kemudian berkata kepada sahabat yang lain, kepada Salim bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, wahai Salim, datanglah pergi ke Abu Bakar dan sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Saat itu sahabat Umar radhiyallahu anhu, yang bagaimana dengan karakter Umar dengan kerasnya, beliau berkata, siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka akan aku penggal lehernya. Kata sahabat Umar dengan perkataan yang lantang itu karena Umar seakan-akan tidak ingin bahkan mengingkari akan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking rasa sedihnya sahabat Umar, maka dengan karakter yang keras Umar pun berkata, tidak ada yang mengatakan Nabi itu wafat. Maka siapa yang mengatakan Nabi wafat akan aku penggal lehernya. Maka saat itu tidak ada yang berani mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hingga Salim pun datang kepada Abu Bakar karena Abu Bakar chemistry-nya sudah dapat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin sudah frekuensi, sudah ada insting pada Abu Bakar. Datangnya Salim, langsung Abu Bakar menduga, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat? Tanya Abu Bakar. Maka Salim pun berkata, engkau diundang untuk ke rumah Nabi, ke rumah anakmu Aisyah.
Dan kemudian Abu Bakar bersama Salim pun langsung bergegas menuju rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana, kemudian Abu Bakar berkata, berikan luang waktu untukku untuk masuk ke dalamnya. Maka saat itu hadirin, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan dikebumikan, yang paling berperan di sana adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yang paling bijak menyikapi situasi dan kondisi saat itu. Karena yang lainnya, penduduk lainnya bahkan ummiyun dikatakan. Mereka itu bengong, mereka itu tidak faham. Karena sebelumnya jauh fase di mana mereka tidak punya nabi. Artinya fase daripada Nabi Isa menuju ke Nabi akhir zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah lama dan saat masa mereka baru ada nabi lagi, makanya mereka saat nabi ini wafat mau diapain gitu loh. Dan mereka bengong. Dan kemudian Umar pun saking sedihnya dan banyak sahabat-sahabat yang sedih, Bilal sedih, saking semuanya ada yang pingsan, ada yang di antara mereka seperti kesurupan. Bahkan seakan-akan saat itu kondisi kota Madinah redup gelap. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih diurus jenazahnya dan Abu Bakar menyempatkan masuk ke dalam dan melakukan salam terakhir hingga menyempatkan mengecup dua mata mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk dengan pelukan terakhirnya, pelukan wida bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya diurus oleh para sahabat, diurus oleh Sayyidina Talha dan bersama sahabat-sahabat lainnya. Maka di balik daripada pengurusan jenazah itu pun ada yang masih berselisih faham. Para sahabat saat itu bertanya, ini di mana kita kebumikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita mensolatkan jenazahnya seperti kita mensolatkan yang lain? Apakah kita kebumikan jasadnya seperti kita kebumikan yang lain? Maka Abu Bakarlah yang berperan saat itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang lainnya. Iya, karena aku yang paling intens bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak wasiat yang aku terima. Maka solatkanlah jenazah baginda Nabi sama seperti kita solatkan jenazah yang lainnya. Begitu juga ya, urus jenazahnya sama seperti urus jenazah yang lainnya. Dan kemudian kebumikan jenazahnya sama seperti kita kebumikan jenazah yang lainnya. Maka saat itu orang-orang muhajirin berkumpul. Ya. Dan kemudian saat itu mereka pun bermusyawarah siapakah pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan hendaklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikebumikan dengan syarat ketentuan bahwa pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada yang bersedia. Maka saat itu berkumpullah para muhajirin dan kemudian orang-orang muhajirin pun berkata, ini orang-orang Ansar pun harus ikut bersama kita. Berkumpullah mereka dua kubu ini di Thaqifah Bani Sa'idah. Tidak jauh daripada rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagian mengurus jenazah Nabi dan sebagiannya lagi bermusyawarah mengangkat khalifah berbaiat. Dan saat itu hajinya pakai yang paling kop. berperan juga saat itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab singkat cerita langsung mengatakan bahwasannya yang paling layak karena saat itu terjadi pertentangan. Orang-orang Ansar melihat merasa mereka adalah akamsi ya kalau istilah kita orang-orang kampung situ lah gitu ya. Jadi mereka berkata mereka yang berhak untuk menjadi amir, menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Maka orang-orang muhajirin pun ingin berkata, enggak, kami juga orang muhajirin. Kami di kalangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berkata, minkum amir, minna amir, wa minkum amir. Kalian punya khalifah, kalian punya calon, dan kami pun punya calon. Maka Umar saat itu berperan, dan yang bijaknya beliau berkata memberi alasan yang sangat logis, yang masuk akal kepada semua para sahabat saat itu. Apa kata Umar radhiyallahu an? Siapakah yang tercantum di dalam wahyu Allah di dalam Al-Quran yang termaktub Thaniya ithnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang berada di dalam gua dan kemudian dikatakan kepada sahabatnya
Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam surah At-Taubah. Artinya, ini langsung Umar bin Khattab mengambil alasan yang pasti bahwa Abu Bakar sendiri yang sudah Allah mention di dalam Al-Quran ketika berhijrah bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam gua, dan saat itu yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan juga isyarat lainnya bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit pun, maka saat itu Nabi mengamanahkan untuk mengimami sholat hanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka saat itu pun para sahabat setuju dengan pendapat Umar bin Khattab, dan juga mereka berbaiat dengan baiat yang sangat indah, setuju semuanya, musyawarah selesai, maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن زبير بهيلي شيخ قديم بصري حدثنا ثابت بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكرباه وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافة يوم القيامة. Saat itu diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang proses untuk ditarikkan ruhnya, sedang sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang sangat pedih. Sampai-sampai anaknya Fatimah berkata, sungguh abiku, ya, bapakku, ayahku, ya, sungguh sangat sedih, sungguh sangat perih beliau menjalani sakaratul mautnya. Karena kita tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit dan beliau bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apakah sesakit ini sakaratul maut? Ya ya Rasulullah, bahkan aku melakukan kepadamu dengan yang tidak pernah aku lakukan kepada orang lain. Tidak pernah bahkan aku lakukan kepada jasad nabi-nabi yang lain. Aku ringankan sakaratul mautmu. Aku tarik pelan-pelan 70 kali lipat paling ringan, paling sopan. Aku lakukan ini hanya kepadamu ya Rasulullah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Bahkan dengan rasa sakit itu, apa yang terfikir di benak Nabi? Hanya umatnya. Beliau berkata, ya Jibril, kalau demikian begini sakitnya sakaratul maut, timpakan semuanya rasa sakit hamba-hambaku, umat-umatku nantinya kepadaku sekarang ini agar mereka bisa merasakan keringanan dalam merasakan sakaratul maut. Begitu cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para umatnya. Maka saat itu apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai anakku, setelah ini engkau tidak akan melihat bahwa ayahmu akan merasakan kesakitan dan ayahmu akan merasakan keindahan setelah hari di mana hari pertemuan di yaumil akhir nanti, dan aku akan bertemu dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, haddatsana Abu Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri والنصر بن علي قال حدثنا عبد الربي بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن وليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. Ini hadis diriwayatkan oleh Rasul sallallahu oleh Ibnu Abbas, pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya, wahai sahabatku, barang siapa yang punya fartan, ya, daripada umatku, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apa itu fartan? Fartan itu adalah orang yang sangat dikasihi, ya. Orang yang sangat dekat dengannya, kerabatnya, siapapun dia, yang saling mencintai selama hidupnya, dan kemudian dua orang ini meninggalkannya
Dan justru orang yang ditinggalkan, dua orang meninggal, kekasihnya ini akan dengan sabar apabila dia apa namanya menerima musibah itu dengan sabar dan tawakal kepada Allah dan pasrah kepada Allah, maka Allah menjanjikan surga kepadanya. Saat itu ada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, bagaimana kalau hanya satu fartun? Bagaimana kalau hanya punya satu orang saja ya Rasulullah? Maksudnya adalah kalau kita ditinggalkan satu orang sahabat atau keluarga, ibu, ayah yang sangat kita sayangi, dan kemudian pergi wafat meninggalkan kita, dan kita bisa menerima dengan sabar atas musibah itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak apa-apa. Mangkana lahu faratun ya muwaffaqah. Ya nggak apa-apa. Kalau yang satu fartun pun sama janjinya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatika. Dan kemudian Ibunda Aisyah mengatakan lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya tidak ada sama sekali? Tidak ada dua, tidak ada satu. Dia tidak pernah ditinggal mati oleh seorang kekasihnya, oleh keluarganya, oleh sahabatnya. Tidak pernah merasa sedih atas kematian. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa ana faratun li ummati la yusabu bimithli. Dan akulah yang akan menjadi farat umatku, fartun umatku. Dan mereka tidak pernah merasakan rasa sedih kecuali bisa merasakan rasa kesedihan saat saat kematianku. Maka ini menjadi bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau seandainya kita bersabar atas ditinggalkan dua orang keluarga kita dan kemudian bersabar atas musibah itu, Allah menjamin surga. Allah menjanjikan surga. Kalaupun tidak, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling kita kasihi, orang yang paling kita cintai, sehingga kalau seperti ini kita bacakan Syama'il Muhammadiyah, kita bacakan cerita saat wafat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengenangnya dan kita merasa sedih, maka cukuplah Nabi menjadi fartun kita, menjadi faratnya kita, orang yang meninggalkan kita. Artinya keluarga, kerabat, orang yang paling dekat kita yang meninggalkan kita dan kita bisa bersabar atas musibah itu dan semoga Allah menjamin surga sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seandainya layaknya memang ketika kita mendengar kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu diceritakan tentang wafatnya atau semasa hidupnya, maka selayaknya eh, akan bertambah rasa cinta, rasa kerinduan kita. Dan kalau kita bacakan wafatnya baginda Nabi akan bertambah rasa sedih kita. Karena yang kita harapkan semoga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi faratun kita. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Insya Allah akan kita bahas di bab selanjutnya. Hanya tinggal beberapa bab saja. Insya Allah dua bab lagi. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditinggalkan pertanyaannya di dalam grup atau di kolom chat. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairal jazak.